Salam harmoni. Nah, di sini saya akan membahas terkait materi selanjutnya setelah distribusi peluang, yaitu hipotesis. Nah, sebenarnya kita sangat sering sekali untuk mendengar terkait yang namanya hipotesis. Nah, sebelum itu, kita bakal membahas terkait bahasanya dulu bahwa kita akan membahas terkait pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, perbedaan hipotesis penelitian dan statistik, serta faktor-faktor yang menentukan dalam memilih jenis statistik dalam pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk yang pertama terkait apa itu hipotesis. Nah, di mana secara etimologis itu hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hukum, realita sementara, dan tesis itu adalah pernyataan atau teori. Dengan demikian, hipotesis ini dapat dikatakan sebagai dugaan sementara. Namun dugaan sementaranya ini bukan sekedar sebuah dugaan sementara secara intuisi yang kita bisa pikirkan secara liar gitu, namun ini sebuah dugaan sementara yang kebenarannya perlu diuji secara empiris dan memiliki beberapa ciri-ciri apakah ini hipotesis ataupun bukan, atau dugaan seperti dia. Dugaan yang kan termasuk hipotesis, di mana ciri-ciri dari hipotesis itu adalah dapat diuji atau testable. Di mana kalau sebuah intuisi itu sangat susah untuk diuji, karena intuisi itu datangnya dari sebuah pemikiran liar dari eh, pemikiran kita. Jadinya kadang-kadang sebuah intuisi itu tidak dapat diuji atau testable gitu. Karena kemungkinan beberapa itu bakal masuknya ke konspirasi jika kita hanya memakai intuisi saja. Seperti sama kasusnya dari peneliti matematika terkait sebuah rumus yang dia tuh hanya memerlukan sebuah intuisi. Nah, intuisi untuk melihat itu. Nama itu Ramanujan yang dari India. Nah, di mana dia tuh hanya melakukan intuisi. Jadinya sebuah hipotesis dari teori-teori dia itu, teori-teori beliau itu tidak diakui karena hanya berupa intuisi. Tidak ada semua, tidak dapat diuji. Masalahnya itu sudah jelas dan spesifik. Yang ketiga itu, nah ini yang paling terpenting. Dugaan sementara itu pasti berlandaskan sebuah teori. Nah, di mana di dalam sebuah penelitian itu pasti terdapat landasan teori terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah penelitian. Karena itu yang akan menjadi landasan berpikir kita. Apakah hipotesis ini sudah sistematis dan bisa diuji secara empiris. Yang keempat itu logis. Kadang-kadang kalau kita hanya menduga-menduga saja tidak ada sesuatu yang logis. Hanya pemikiran dari seseorang saja. Itulah bedanya hipotesis. Ini selanjutnya di mana kita akan bahas jenis-jenis hipotesis, di mana jenis hipotesis itu berdasarkan yang pertama itu berdasarkan bentuk statistiknya, di mana ada H0 atau hipotesis 0 dan H1 atau hipotesis alternatif. Nah, di mana kalau hipotesis 0 itu bisa disebut juga hipotesis nihil atau hipotesis statistik. Nah, di mana pernyataan yang menyatakan tidak adanya hubungan, tidak adanya perbedaan, tidak adanya pengaruh dari antara variabel yang teliti, baik itu antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Dari hipotesis inilah secara langsung diuji menggunakan uji statistik. Nah, biasanya contoh itu tidak terdapat perbedaan rata-rata skor belajar antara siswa dengan menggunakan metode A atau model A dan siswa yang menggunakan metode B atau model B. Itu merupakan hipotesis nol. Sementara H1 atau hipotesis alternatif disebut juga hipotesis kerja atau hipotesis penelitian, di mana merupakan lawan dari atau negasi dari hipotesis nol. Di mana pernyataan ini menyatakan adanya hubungan, adanya perbedaan, adanya pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, di mana hipotesis ini akan diterima jika datanya empiris dan berhasil menolak dari hipotesis nol atau H0. Contohnya itu biasanya terdapat perbedaan rata-rata skor belajar antara siswa dengan menggunakan metode A dan siswa yang menggunakan metode B. Jenis hipotesis yang kedua itu adalah berdasarkan arahnya. Nah, di mana ini bukan jenis hipotesis pada umumnya, tapi jenis ini merupakan hipotesis alternatif dapat dibagi menjadi dua jenis, mana berdasarkan arah dugaannya. Kedua arah ada two-tailed hipotesis, di mana itu dia menyatakan adanya perbedaan atau hubungan, tapi tidak mengarahnya, ada itu positif atau negatif. Contohnya itu H1 itu terhadap pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat kecemasan mahasiswa. Nah, artinya itu apakah tingkat kecemasan ini bagaimana? Apakah dia bakal meningkat karena pengaruh penggunaan media sosial ini atau menurun karena pengaruh media sosial ini? Ini yang namanya hipotesis dua arah.
Selanjutnya adalah hipotesis satu arah atau one tailed hypothesis, di mana menyatakan adanya perbedaan atau hubungan, namun ini sudah disertai dengan arahnya secara spesifik. Lebih besar, lebih kecil, lebih positif atau negatif. Contoh H1 arah kanan atau lebih besar, penggunaan metode belajar ACE meningkatkan prestasi akademik siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Itu adalah H1 arah kanan. Hanya itu adalah contoh H1 arah kiri, di mana terapi relaksasi menurunkan tingkat stres karyawan. Dia menyatakan arah yang menurunkan, lebih kecil. Gitu. Nah, ini merupakan perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, di mana ada beberapa aspek dalam perbedaan ini. Yang pertama itu dari aspek definisinya, di mana hipotesis penelitian itu adalah pernyataan dugaan sementara yang mengenai hubungan antara variabel yang dirumuskan dalam bentuk kalimat atau verbal. Sementara statistik itu adalah pernyataan matematis yang mengenai parameter populasi, misalnya rata-rata, proporsi yang dapat diuji. Soalnya dalam aspek bentuk, kalau hipotesis penelitian itu deskriptif dalam bentuk kalimat proposisi. Mana kalau statistik matematis dalam bentuk simbol dan angka. Terdiri dari hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif. Itu H1. Tanya sumbernya. Di mana hipotesis penelitian itu diturunkan dari teori, konsep, ataupun tujuan pustaka. Sementara hipotesis statistik merupakan terjemahan dari hipotesis penelitian ke dalam format yang dapat diuji secara statistik. Hanya fungsinya di mana hipotesis penelitian itu memberikan arah dan kerangka konsep untuk penelitian, sementara hipotesis statistik itu menyediakan dasar untuk penelitian statistik guna membuat keputusan apakah nanti bisa ditarik kesimpulan apakah dia menolak ataupun gagal menolak H0. Contohnya seperti ini, kalau hipotesis penelitian itu adalah ada hubungan positif antara jam belajar dengan indeks prestasi pembelajaran tingkat mahasiswa. Nah, hipotesis statistik itu dalam menggunakan sebuah lambang matematis seperti H0, P kurang dari sama dengan 0 itu, kalau ke kiri itu artinya tidak ada hubungan positif, sementara ke kanan itu ada hubungan positif. Begitu juga dengan contoh lainnya, seperti yang di bawah, metode pengajaran baru lebih efektif dalam menjaga pemahaman siswa dibandingkan metode konvensional. Katanya, dengan metode pengajaran baru ini lebih efektif, artinya H0 itu yang baru, metode baru lebih jadi di mana dia itu lebih efektif dibandingkan dengan konvensional gitu. Itu merupakan hipotesis statistik. Dan itu adalah faktor-faktor yang menentukan dalam memilih jenis statistik dalam pengujian hipotesis penelitian. Nah, di mana ini dibedakan beberapa faktor. Yang pertama itu tujuan penelitiannya. Nah, biasanya ini dilihat dari sebuah judul dari penelitian. Apakah dia perbandingan, hubungan, berpengaruh. Nah, di mana di yang pertama adalah komparatif, perbandingan, yaitu di mana membandingkan nilai rata-rata proporsi antara dua kelompok. Nah, biasanya di sini menggunakan OJT, bisa menggunakan ANOVA, cara parameternya, kalau non parameternya ada Mann-Whitney, Kruskal-Wallis. Juga bisa juga menggunakan ANOVA. Dan itu adalah asosiatif, di mana hubungan korelasi, di mana di sini itu mengukur kekuatan antara arah hubungan antara dua variabel, bagaimana hubungannya. Nah, bisa menggunakan uji korelasi Pearson, korelasi Spearman, ataupun chi-square. Hanya prediktif atau pengaruh, di mana memprediksi nilai satu variabel independen berlandaskan nilai lain yang independen. Nah, biasanya menggunakan uji regresi, baik itu regresi linear ataupun berganda. Dan dari skala ukuran data variabel, biasanya pada saat kita menginput tes PLSS untuk uji statistik, biasanya kita kategorikan dulu, dikategorikan antara kalian masuk numerik itu kategorikal, kalau kategorikal itu ada nominal dan ordinal. Nah, biasanya ini menggunakan ujian parametrik, dimana kalau nominal itu tanpa tingkatan, misalnya jenis kelamin, golongan darah, yang sudah dijelaskan pada temuan sebelumnya. Kalau ordinal itu yaitu seperti kita tulisan kuesioner, seperti skala kepuasan, dan lain sebagainya. Kalau numerik itu berupa interval rasio, kalau interval itu misalnya suhu dalam Celcius, skor IQ, dan menggunakan rentang. Ada jaraknya setiap nilainya. Nah, rasio itu dengan menggunakan tinggi badan, berat badan, nah, itu rasio. Nah, mana data interval dan rasio ini dapat digunakan dalam uji parameter jika asumsinya penuhi. Mana apa saja sih asumsi yang harus dipenuhi dalam uji parameter itu biasanya menggunakan uji
normalitas, dan homogenitas. Itu adalah jumlah sampelnya atau kelompoknya. Mana kalau satu sampel, ya dia membandingkan data satu sampel dengan satu nilai standar atau nilai populasi yang diketahui. Ya, ini menggunakan one sample t-test. Kalau dua sampel, biasanya dilihat dulu dua sampelnya ini berpasangan atau independen. Kalau misalnya berpasangan, pasangan itu artinya data diambil dari subjek yang sama pada dua waktu yang berbeda. Artinya dia melakukan percobaan dengan subjek yang sama, kelompok yang sama, namun waktunya yang berbeda. Biasanya nih kalau berpasangan ini, yaitu biasanya menggunakan pretest post-test. Itu biasanya desain kembali atau pretest post-test non equivalent control group design biasanya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, kalau dia pretest post-test, itu dengan hanya subjek yang satu, subjek yang sama, tanpa kalau yang tadi itu dia kalau menggunakan desain pretest post-test control group design itu dia lebih ke independennya. Karena dia ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kalau ini dia tidak ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dia hanya menggunakan satu kelompok. Sebelum dan sesudah pelakuan bagaimana. Misalnya sebelum dari model pembelajaran A, setelah melakukan pembelajaran A, bagaimana hasilnya. Dia menggunakan uji pairwise test atau kan Wilson parameteriknya. Hanyalah independen. Nah, ini yang tadi saya bilang, di mana data diambil dari dua kelompok subjek yang berbeda. Artinya dalam sebuah penelitian eksperimental, dia itu membentuk dua kelompok antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Setelah itu diuji kesetaraan terlebih dahulu supaya lebih setara. Karena kita tidak dapat ekuivalenkan apa tuh tidak mengacak karena pendidikan itu kan biasanya quasi eksperimen gitu, bukan true eksperimental. Nah, jadinya sebuah desain dari penelitiannya itu pretest post test non equivalent control group design. Nah, ini dia di independen ini, itu namanya dua sampel independen. Saya menggunakan uji independent test, namanya Whitney berulang non parametriknya. Nah, ini asumsi distribusi data. Kita menggunakan parameter atau non parametrik. Nah, di mana ketika kita menggunakan uji parameter itu ketika di mana sebuah data itu bersifat distribusi normal dan homogenitas. Kita diuji Leven. Leven itu artinya uji homogen atau tidak. Nah, biasanya kalau parameter itu ada one way ANOVA. Tuh. Nah, kalau Pascal Wallace ini biasanya dia ke non parametrik. Nah, bukan di uji parametrik. Nah, ini salah ini, bukan Pascal Wallace ini biasanya ada di, kalau secara umumnya itu ada di uji non parametrik, bukan di parametrik. Misalnya one way ANOVA itu parametrik, terus ANOVA analisis covariance. Dan parametrik itu dia tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Artinya kalau distribusi tidak normal, dan itu tidak homogen, kita menggunakan non parametrik. Nah, biasanya menggunakan Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, korelasi Spearman. Nah, biasanya kalau kita setelah uji parametrik, yang telah menggunakan ANOVA, uji ANOVA, biasanya bakal melaksanakan uji post hoc atau uji lanjutan, di mana uji lanjutan itu bisa LSD, Duncan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian dari pembahasan saya terkait uji dari hipotesis, baik jenis-jenisnya, pengertian, sampai ke fakta-fakta yang menentukan pemilihan, dan uji hipotesis dalam ujian hipotesis penelitian. Nah, mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan salam harmoni.